senang di channel YouTube saya, pada channel jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas manfaat dari box cindilan dan box trotolan murai batu. Nah, jadi ini box cindilan atau box trotolan murai batu ini sangat penting sekali bagi cindilan ataupun trotolan murai batu ya teman-teman ya, untuk minimalisir kematian akibat sakit pernapasan ataupun sakit yang lainnya ya teman-teman ya. Jadi ini saya menggunakan termostat dengan suhu 31 derajat Celcius. Nah ini teman-teman ya, bunyi apa ini banyak bunyi kipas. Nah kipas ini berfungsi sangat bagus sekali ketika trotolan atau cindilannya itu buang air besar ataupun kotoran itu langsung dia keluar dari pupnya, itu langsung aromanya dihisap keluar oleh kipas tersebut teman-teman, dan juga kotorannya itu lebih cepat mengering. Nah jadi ini sangat bagus sekali teman-teman ya, sangat bagus sekali bagi trotolan dan cindilan murai batu. Nah ini coba lihat, ini adalah sensor. Nah sensor ini berfungsi untuk mengatur suhu di box trotolan murai batu tersebut ya teman-teman ya. Ini saya atur suhunya itu 31 derajat Celcius. Jadi suhu ini sama dengan suhu cindilan murai batu yang masih berusia, misalkan kita suap itu usianya yang masih 0 hari atau 1 hari sampai dengan usia 14 hari ataupun 12 hari. Jadi tergantung burungnya ya teman-teman ya. Ada yang 12 hari sudah bisa mulai belajar terbang. Jadi ini kita pindahkan. Begitu dia sudah mulai belajar terbang, kita pindahkan ke box sebelahnya ya teman-teman ya. Nah ini cindilannya yang masih sekitar 5 hari. Jadi begini ya teman-teman ya, memang box ini sangat penting sekali teman-teman ya untuk cindilan atau trotolan murai batu. Selain suhunya lebih stabil, dan ini juga bisa mencegah perubahan suhu di lingkungan sekitarnya secara signifikan. Nah jadi fungsi ada bola lampu, itu saya menggunakan bola lampu 5 watt, berjumlahnya itu satu saja ya teman-teman ya, 1 atau 2. Jadi itu sama saja 1 atau 2 atau 3 atau 4, tapi itu memang prosesnya ya teman-teman ya, lebih cepat saja. Nah ini saya buat terpisah box trotolannya, terpisah dengan kandang peta ini teman-teman, jadi tidak menyatu dengan box trotolannya, jadi gampang kita bersihkan. Jadi ini bisa kita bersihkan nih teman-teman ya, kita bisa bersihkan. Nah ini saya membersihkannya itu menggunakan desinfektan. Jadi walaupun dia sudah menggunakan box ini, tapi tetap kita juga harus dibersihkan. Jadi saya akan bercerita sedikit ya teman-teman ya, pengalaman pahit saya di tahun 2018 sampai tahun 2019 itu saya terkena wabah, yaitu penyakit pernapasan. Nah kalau sudah cindilan atau trotolan murai batu yang sudah terkena penyakit namanya pernapasan ini, harapan hidupnya itu hanya 2% ya teman-teman ya. Soalnya begini ya teman-teman ya, ketika kita mau mengobatnya itu kita juga bingung teman-teman. Kita obati dengan obat-obatan di mulutnya, dia sulit bernapas, itu nambah memperparah atau mempercepat kematiannya. Jadi inilah solusi bagi teman-teman penangkar yang baru memulai. Lebih baik teman-teman itu membuat box seperti ini teman-teman ya, nanti teman-teman bisa mengetahui manfaatnya. Selama box itu kita kita bersihkan, cindilannya itu kita bisa jemur dari jam 8 sampai 8.15 16 menit saja ya teman-teman ya. Nah ini saya menggunakan 4 kipas teman-teman. Ini kipas ini pakai kipas bekas PC ya teman-teman ya. Saya menggunakan bekas PC dan dilindungi oleh fender. Coba lihat, ini ada fendernya, kawat rannya ini untuk melindungi supaya atau kaki dari trotolan murai batu ini tidak masuk ke dalam kipas ini, baling-baling kipas ini ya teman-teman ya. Sedangkan untuk cindilannya nggak perlu kita pakai kipas, untuk trotolan aja kita pakai kipas. Nah, ini kita bisa bersihkan juga kandangnya, itu kita bersihkan menggunakan desinfektan, terserah mau desinfektan apa saja. Walaupun kita sudah memakai box trotolan, kita juga bisa
jaga namanya kebersihan, karena penting sekali ya teman-temannya. Oke, saya balik lagi cerita sebelumnya. Itu saya dulu sampai 50 ekor itu mati teman-temannya. 50 ekor trotolan yang siap jual itu mati ya teman-temannya, karena tadi ya teman-temannya, termasuk lalai tadi. Dan saya dulu juga terus terang saja tuh sedikit malas ya teman-temannya membuat box seperti ini. Tapi akibatnya apa? Akibatnya ya banyak sekali kematian trotolan murai batu. Coba lihat ini ada asap ya, asapnya. Begitu saya contohkan, asapnya langsung menghisap keluar. Jadi teman-teman yang mau rencana beternak ataupun sudah beternak murai batu, untuk mencegah kematian trotolan atau cindilannya yang seperti ini ya teman-teman ya, jangan sampai kesalahan saya di tahun 2018 2019 tuh dialami teman-teman. Nah, ini yang cuma salah satu yang selamat ya teman-teman ya, akibat keganasan penyakit ini namanya snot ya teman-teman ya, sampai buta tuh mata sebelahnya. Jadi ini satu-satunya yang selamat ya teman-teman ya. Karena saya dulu tuh menggunakan seperti biasa, kandang petak, terus juga pakai lampu 5 watt, tetapi masih juga terserang penyakit. Nah, setelah kita bahas box trotolannya, sekarang kita akan bahas masalah inkubator murai batu. Nah, jadi ini inkubator ini sangat penting juga ya teman-teman. Kenapa? Tujuan dari kita membuat inkubator ini apa sih tujuannya? Yang pertama, kalau saya inkubator trotolan murai batu ini untuk mencari permasalahan di dalam kandang ternak kita ya teman-temannya, atau juga untuk mempercepat produksi indukan murai batu kita. Nah, salah satu tips dari saya, kalau ingin mempercepat produksi murai batu kita tuh, kita ambil pengeraman telur murai batu tuh antara 5 hari sampai 10 hari, karena itu posisi yang saya bisa dikatakan tuh masih aman ya teman-teman ya, posisi aman lah. Tetapi kalau memang mau dari 0 hari itu agak sedikit rentan ya teman-teman ya, tapi lebih baik teman-teman tuh ngambilnya tuh usia sekitar 5 hari ke atas ya teman-teman ya, kalau memang tujuannya tadi untuk mempercepat. Dan juga inkubator murai batu ini sangat penting juga ya teman-teman. Ada seringkali indukan murai batu itu membuang telurnya itu di tanah ya teman-teman ya. Nah, seringkali juga telur yang dibuang itu tuh sebenarnya tuh ngisi teman-teman, tetapi kemungkinan besar indukan murai batu tersebut tuh tidak suka dengan sarangnya atau gelodoknya teman-teman. Jadi ini fungsi yang inkubator ini juga selain untuk mempercepat produksi indukan murai batu bertelur, dan salah satunya juga itu untuk menyelamatkan telur yang dibuang oleh indukan murai batu. Nah, ini kalau ini saya contohkan, ini saya mempercepat ya teman-teman ya, mempercepat produksi. Ini saya ambil begitu pengeraman itu sekitar 5 hari, langsung saya ambil, saya tetaskan menggunakan inkubator biar lebih cepat produksinya ya teman-teman ya. Bisa juga itu tadi untuk mengetahui permasalahan dari indukan murai batunya. Jadi itu ya teman-teman ya, box trotolan ataupun inkubator murai batu itu sangat penting. Oke teman-teman, itulah tadi manfaat dari inkubator dan box trotolan murai batu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru video dari saya. Terima kasih.